Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen dan Inovasi Pelayanan Publik. Di sini kami akan membahas tentang kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Di kelompok kami mengambil studi kasus di Puskesmas Peneleh Kota Surabaya. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Alvin Dimawan Harahap dengan NIM F1B019087. Yang kedua, ada Hanif Azhar Firmansyah dengan NIM F1B019095. Yang ketiga, ada Reza Novir Adityani dengan NIM F1B019096. Dan yang terakhir ada Putra Cahyatama Ramadan dengan NIM F1B020060. Selanjutnya ada konsep pelayanan publik. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD, dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, menurut Sinambela, pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya yaitu konsep pelayanan publik. Pelayanan publik secara sederhana merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan atau citizen sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan produk dengan ruang lingkup, barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh negara. Lalu terdapat permasalahan pelayanan publik. Permasalahan pada pelayanan publik ini timbul karena adanya output yang diterima tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Lalu permasalahan penyelenggaraan publik pada saat ini, permasalahan tersebut biasanya berkutat terhadap kualitas dan peningkatan daripada pelayanan itu sendiri. Selanjutnya yaitu studi kasus permasalahan pelayanan publik di Puskesmas Peneleh. Puskesmas ini terletak di Jalan Makam Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Dikutip dari peneliti, Puskesmas ini dianggap kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan pada warga sekitar. Selanjutnya itu deskripsi dari Puskesmas Peneleh sendiri ini. Puskesmas ini berada di bawah naungan Pemkab Surabaya. Secara geografis memiliki wilayah kerja seluas 13,3 km persegi, yaitu pada Kelurahan Peneleh, Genteng, dan Kapasari. Bentuk pelayanan yang diberikan Puskesmas ini diantaranya adalah 1. Pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita. 2. Pelayanan kesehatan bagi anak dan remaja. 3. Pelayanan kesehatan bagi wanita usia subur. 4. Pelayanan imunisasi. 5. Pelayanan kesehatan usia lanjut. Dan yang terakhir, pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kualitas pelayanan publik Puskesmas Peneleh melalui konsep Masolong. Yang pertama, kehandalan. Kehandalan merupakan keterampilan dalam hal keakuratan waktu, pelayanan yang setara untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan tanpa adanya celah. Petugas di Puskesmas ini terlihat siap dan siaga dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Masyarakat pun menerima pelayanan dengan cepat dan dokter di Puskesmas Peneleh selalu datang tepat waktu. Yang kedua, daya tanggap. Daya tanggap merupakan kemampuan membantu serta memberikan layanan cepat dan tepat kepada masyarakat dengan informasi yang jelas. Daya tanggap atau responsifnya pada pelayanan publik di Puskesmas Peneleh dianggap kurang maksimal dikarenakan masih terdapat petugas Puskesmas Peneleh yang kurang memberikan informasi secara jelas kepada pasien. Selain itu, adanya pegawai pada bagian informasi dinilai kurang tanggap dan kecekatan dalam memberikan pelayanan obat kepada pasien, serta terjadi kondisi kekurangan jumlah obat pada bagian farmasi. Yang terakhir, jaminan. Jaminan atau asuransi merupakan kemampuan pegawai pelayanan publik dalam hal pemahaman, kesopanan santunan, dan kepandaian meyakinkan masyarakat agar terus-menerus menaruh kepercayaan kepada institusi publik tersebut. Jaminan pelayanan publik di Puskesmas Peneleh dianggap baik. Hal tersebut dikarenakan di Puskesmas Peneleh terdapat dokter umum dan dokter gigi. Petugas di Puskesmas Peneleh bersikap sopan dan ramah. Petugas di Puskesmas ini pun terampil dalam melakukan pekerjaannya. Pasien merasa nyaman dengan perilaku dokter yang ada di Puskesmas Peneleh, dan pasien merasa aman dan percaya dengan pelayanan Puskesmas Peneleh. Empati atau empati merupakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa saja dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Empati
simpati pada pelayanan publik. Puskesmas penilai dianggap kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh terdapat tenaga kesehatan yang bersikap kurang ramah dan kurang bersosialisasi dengan pasien. Selanjutnya, bukti fisik. Bukti fisik atau tangibles merupakan kecakapan sebuah institusi publik dalam hal infrastruktur dan perlengkapan penunjang, termasuk di dalamnya karyawan yang terampil. Bukti fisik pelayanan publik di Puskesmas penilai dianggap baik. Hal tersebut dilihat dari adanya kondisi sarana atau fasilitas kesehatan di Puskesmas penilai yang lengkap. Selanjutnya, faktor yang menjadi permasalahan pelayanan Puskesmas penilai dilihat dari dimensi SDM. Pegawai atau staf bagian farmasi mengalami kekurangan orang sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan pengambilan obat. Yang kedua, terdapat pegawai yang dalam memberikan pelayanan tidak ramah dan bersosialisasi pada pasien. Yang ketiga, petugas Puskesmas penilai kurang memberikan informasi yang kurang jelas pada pasien. Langkah strategis yang harus dilakukan Puskesmas penilai. Pemerintah mendukung penuh atas seluruh sarana kesehatan Puskesmas penilai agar pembangunan kesehatan dijalankan dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari uraian pada unsur bukti fisik yang adanya pembiayaan kesehatan pada Puskesmas penilai dari pemerintah dan sumber pembiayaan lainnya. Alokasi anggaran di bidang kesehatan yang ada di Puskesmas penilai bersumber dari JKN, BOK, dan APBD. Poin kedua, terdapat harmonisasi hubungan antar sesama staf Puskesmas penilai dan pasien. Hal ini dapat dilihat pada unsur jaminan menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi hubungan antar sesama staf dan pasien, di mana petugas di Puskesmas penilai bersikap sopan dan ramah. Petugas di Puskesmas penilai terampil dalam melakukan pekerjaan dan pasien merasa nyaman dengan perilaku dokter yang ada di Puskesmas penilai. Pasien pun juga merasa aman dan percaya dengan pelayanan Puskesmas penilai. Jumlah dokter di Puskesmas ini dianggap mencukupi dalam kebutuhan pelayanan bagi pasien. Hal ini dapat dilihat dari unsur kehandalan yang menunjukkan bahwa jumlah karyawan atau anggota Puskesmas penilai adalah 39 orang yang terbagi menjadi 20 orang tenaga kesehatan dan 13 orang tenaga non kesehatan. Selain itu juga uraian pada unsur kehandalan juga menunjukkan bahwa di Puskesmas penilai terdapat 7 orang dokter yang praktik setiap harinya. Di Puskesmas tersebut, 7 dokter tersebut terdiri dari 4 orang dokter umum dan 3 orang dokter gigi. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami yakni kualitas pelayanan yang diberikan oleh puskesmas tersebut belum dapat dikatakan optimal karena terdapat 2 unsur yang mencakup dari manajemen SDM yang tidak bisa memberikan pelayanan maksimal berkaitan dengan sikap dan keterlambatan bagian formasi sehingga perlu diadakannya evaluasi terhadap pelayanan publik Puskesmas penilai. Selanjutnya, berikut kami lampirkan daftar pustaka yang kami kutip dari jurnal maupun buku yang digunakan untuk menulis presentasi makalah kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat salah kata dalam pembacaan presentasi kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya